Tambahkan 25 ml minyak goreng ke dalam 150 gram margarin yang sudah dicairkan. Margarin ini dalam keadaan masih panas ya. Aduk kedua bahan lalu sisihkan terlebih dahulu. Haluskan 3 buah pisang yang sudah benar-benar matang. Pisang saya pakai pisang susu, beratnya kurang lebih 250 gram. Sisihkan terlebih dahulu. Ayak 250 gram tepung terigu, saya pakai tepung terigu protein sedang. 1 sendok teh soda kue. Ayak kedua bahan agar tidak ada yang bergerindil, agar nanti hasil bolunya menjadi lebih lembut. Campur rata kedua bahan, kemudian sisihkan terlebih dahulu. 180 gram gula pasir, 5 butir telur, setengah sendok teh vanila cair, 1 sendok teh SP. Mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih dan mengental. Mixer adonan selama kurang lebih 5 menit, tentunya disesuaikan juga dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai. Untuk memixernya, adonan tidak perlu sampai berjejak kaku ya, agar nanti hasil bolu pisangnya itu tidak melebar. Kira-kira seperti ini ya hasil adonannya. Tambahkan pisang yang sudah dihaluskan tadi. Aduk pisang dengan adonannya dengan cara dimixer menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai pisang tercampur rata saja dengan adonan. Tambahkan tepung terigunya tadi, masukkan bertahap sambil dimixer menggunakan kecepatan yang paling rendah. Setelah semua tepung dimasukkan, mixer sebentar saja sampai tepungnya tercampur rata dengan adonan. Jangan terlalu lama-lama memixernya agar nanti hasil bolunya itu tidak bantat. Ambil sebagian adonan, masukkan ke dalam margarin cairnya tadi. Ini nanti untuk memudahkan saat mencampur margarin cair dengan adonannya ya. Setelah dirasa tercampur rata, kemudian masukkan ke dalam adonan. Dengan bantuan spatula, aduk balik adonannya untuk mencampur rata margarin cair ke dalam adonan. Aduk balik adonannya sampai benar-benar tercampur rata dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan. Karena itu juga bisa menyebabkan bolunya gagal. Siapkan loyang. Loyang saya pakai diameter 25 cm, tinggi 8 cm. Masukkan adonan ke dalam loyang. Loyang sebelumnya sudah saya olesi dengan Carlo KW yang terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok makan margarin. Diaduk rata, dibuat untuk olesan. Saat menyiapkan adonan, jangan lupa panaskan ovennya terlebih dahulu selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil saja. Hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Saya beri topping potongan pisang. Oven dalam keadaan sudah panas ya, kemudian saya panggang di rak tengah selama kurang lebih 45 menit. Tentunya untuk lama pemanggangan disesuaikan juga dengan karakter oven masing-masing. Jika ada lubang angin pada oven, maka di awal pemanggangan ditutup ya untuk lubangnya. Saat menjelang matang kurang lebih 10 menit, kemudian dibuka itu untuk api atas. Setelah kurang lebih 45 menit,
dan warnanya sudah kuning keemasan, serta bagian atas juga sudah kering. Tes dengan tusuk lidi. Jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang. Alhamdulillah ya, warnanya sudah terlihat sangat cantik. Goyang-goyangkan perlahan loyangnya untuk memudahkan mengeluarkan bolu dari loyang. Alhamdulillah, hasilnya sudah terlihat mulus dan juga terlihat serat-serat pisangnya. Setelah bolu benar-benar dingin, kemudian balik bolu dan siap untuk dipotong-potong. Masya Allah, hasilnya terlihat matang merata dan bolunya juga hasilnya jumbo. Hasilnya sudah terlihat, serat pisangnya dan juga bolunya lentur, sudah terlihat sangat lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hasilnya sangat lembut, enak, dan juga tidak seret. Haluskan 6 buah pisang yang sudah benar-benar matang. Pisang saya memakai ukuran kecil ya. Saya memakai pisang susu. Pisang bisa diganti dengan pisang jenis apa saja. Yang penting pisangnya sudah benar-benar matang. Pisang ini setara dengan 250 gram. Pisang tidak saya haluskan terlalu halus ya, agar nanti masih terasa tekstur pisangnya. Sisihkan pisangnya terlebih dahulu. 4 butir telur, 150 gram gula merah, saya memakai yang bubuk, bisa juga memakai gula merah yang bongkahan kemudian disisir halus. 25 gram gula pasir, 1 sendok teh SP. Mixer dengan kecepatan terendah terlebih dahulu sampai tercampur rata adonannya, kemudian naikkan ke kecepatan yang paling tinggi. Mixer adonan sampai mengembang putih kental dan berjejak. Mixer selama kurang lebih 7 menit, tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai. Untuk keterangan resepnya nanti saya sertakan di description box-nya, berada di bawah judul. Masukkan pisang yang sudah dihaluskan tadi. 1 saset susu kental manis putih. Mixer sampai pisang dan susunya tercampur rata saja dengan adonan. Campur 230 gram tepung terigu dengan setengah sendok teh baking powder. Terigu saya memakai protein sedang. Masukkan campuran tepung bertahap, saya masukkan 2 kali ya, agar mudah saat mencampur dengan adonannya. Kemudian mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai tepung tercampur rata saja dengan adonan. Untuk yang baru menemukan channel ini, boleh dong di like, subscribe, dan bisa dibagikan ke teman sosial media kalian. Sesudahnya saya ucapkan banyak terima kasih. Setelah tepungnya dimasukkan semua, kemudian mixer sampai tepung tercampur rata saja dengan adonan. Jadi jangan terlalu lama-lama memixernya agar nanti hasil bolunya itu tidak bantat. 150 ml minyak goreng,
Campur minyak dan adonan dengan cara dimixer menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai minyak gorengnya tercampur rata saja dengan adonan. Dengan bantuan spatula, aduk balik adonannya untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan agar nanti hasil bolunya itu tidak gagal. Masukkan adonan ke dalam loyang. Loyang saya memakai diameter 24 cm, tinggi 7 cm. Loyang sebelumnya sudah saya olesi Carlo KW yang terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan margarin, dan 1 sendok makan minyak goreng. Diaduk rata lalu dibuat untuk olesan. Hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Kali ini saya beri topping sukade. Untuk topping disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Panci ini sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Panci ini fungsinya seperti oven dangkring ya. Kemudian panggang adonan selama kurang lebih 50 menit. Tentunya juga disesuaikan dengan karakter panci ataupun karakter oven masing-masing. Ini ya api yang saya gunakan di kompor saya. Setelah kurang lebih 50 menit dipanggang, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hasilnya benar-benar mengembang, warnanya juga sangat cantik. Bisa langsung dihentakkan satu kali seperti ini ya untuk loyangnya, untuk memudahkan saat mengeluarkan bolu dari loyang, ataupun bisa juga disisir untuk bagian pinggiran bolunya. Alhamdulillah hasilnya benar-benar mulus dan juga matangnya merata. Saat dikemas ataupun dipotong-potong, pastikan bolunya sudah benar-benar dingin agar potongannya rapi dan juga bolunya tidak mudah berjamur. Masya Allah, meskipun dengan bahan ekonomis, hasilnya benar-benar sangat cantik dan juga menul-menul. Masya Allah, saat dipotong sudah terlihat bolunya sangat lembut. Tekstur bolunya sudah terlihat lembut dan gembus-gembus. Bismillahirrahmanirrahim. Pori-pori bolunya sudah terlihat sangat halus. Alhamdulillah rasanya sangat lembut, enak dan juga tidak seret. Dalam wadah masukkan 5 butir telur, 200 gram gula pasir, 1 sendok teh SP. Mixer menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang dan putih mengental saja. Ini saya mixer selama kurang lebih 3 menit. Tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai. Kira-kira sampai seperti ini saja ya saya memixernya. Tambahkan 230 gram tepung terigu, saya memakai protein sedang. Tepung sebelumnya sudah saya ayak dengan 1 sendok teh soda kue. Aduk menggunakan mixer kecepatan paling rendah sampai tepung tercampur rata saja dengan adonannya.
Kurang lebih 220 gram pisang. Saya memakai pisang susu yang sudah benar-benar matang ya, sebanyak 4 buah ukuran kecil seperti ini. Pisang saya haluskan hanya memakai sendok garpu saja. 150 ml minyak goreng. Aduk semua bahan menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai tercampur rata. Jadi tidak perlu terlalu lama-lama memiksernya ya, agar nanti bolunya tidak gagal. Aduk balik perlahan adonan untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada minyak goreng yang mengendap di bawah adonan. Adonan saya bagi menjadi 2 bagian sama banyak. Satu bagian adonan saya tambahkan dengan pasta black forest, bisa juga diganti dengan pasta coklat. Masukkan adonan putih secukupnya ke dalam loyang. Untuk banyak sedikitnya disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Kemudian timpa dengan adonan coklatnya tadi. Loyang saya memakai diameter 24 cm, tinggi 7 cm. Loyang sebelumnya sudah saya olesi dengan Carlo KW yang terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok makan margarin. Diaduk rata lalu dibuat untuk olesan. Ulangi cara yang sama sampai adonannya habis. Oven sebelumnya sudah saya panaskan selama kurang lebih 10 menit memakai suhu 150 dengan api bawah saja. Jadi ini ovennya dalam keadaan sudah panas. Panggang adonan selama kurang lebih 50 menit atau tentunya juga disesuaikan dengan karakter oven masing-masing. Saat menjelang matang selama kurang lebih 10 menit saya pindah api atas bawah ya. Jadi saya beri api atas untuk mematangkan bagian atasnya. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang. Keluarkan bolu dari loyangnya. Alhamdulillah ya, bolunya sudah terlihat mengembang penuh cetakan dan juga benar-benar warnanya sudah terlihat sangat cantik. Potong-potong bolu sesuai selera. Ini ya hasilnya, sudah terlihat berserat pisangnya dan sudah terlihat lembut dan juga lentur. Warnanya benar-benar matang merata. Untuk motif zebranya, kenapa ada warna agak hijaunya, itu pengaruh dari pemakaian soda kuenya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rasanya benar-benar super lembut.